Di saat Presiden memerintahkan 13 gubernur untuk mengamankan stok beras nasional, operasi beras murah bagi warga miskin masih diwarnai kekisruhan. Pekerjaan rumah pasca banjir Jabodetabek berlanjut. Hari ini pengurusan surat-surat berharga yang hilang atau hancur akibat banjir dimulai. Halo pemirsa, masalah kisruhnya penyaluran beras bagi warga miskin dan rehabilitasi pasca banjir hebat di Jabodetabek akan turut mengisi jumpa kita kali ini. Namun sebelumnya kita sampaikan laporan bentrokan yang mewarnai pembongkaran Pasar Pondok Gede, Jakarta Timur. Saya Putra Nababan, pemirsa, inilah Seputar Indonesia. Setelah sempat ditutup akibat bentrokan pedagang Pasar Pondok Gede dengan aparat Satpol PP Bekasi pagi tadi, jalur Pondok Gede Bekasi ke arah Lubang Buaya dan Jatiwaringin, Jakarta Timur akhirnya dibuka kembali pukul 3 sore. Hingga kini para pedagang dan aparat masih berjaga-jaga di depan pasar. Sementara toko-toko di sekitar pasar masih ditutup. Perundingan antara perwakilan pedagang dan Muspida Kota Bekasi akhirnya memutuskan memberikan waktu 2 minggu bagi pedagang untuk merumuskan keinginan mereka. Kapolres Bekasi Kombes Polisi Khairil Anwar menegaskan tidak ada pembongkaran hingga kedua pihak mencapai kesepakatan. Pagi tadi Pemkot Bekasi masih bersikeras membongkar Pasar Pondok Gede untuk menjadikan sebuah mal. Namun pedagang menolak rencana ini karena memiliki hak guna pakai hingga tahun 2014. Selain itu mereka diharuskan pindah tanpa mengetahui kejelasan nasib mereka setelah pasar direvitalisasi. Pemirsa, bagi aparat Satpol PP Kota Bekasi, ini adalah kegagalan yang ke-6 kalinya membongkar Pasar Pondok Gede. Aparat yang membawa eskavator untuk membongkar paksa tidak hanya dihadang, namun juga terlibat bentrokan dengan ratusan pedagang pagi tadi. 2 aparat Satpol PP luka serius, sementara seorang yang diduga provokator diamankan petugas. Protes para pedagang ini tidak menyurutkan niat ratusan aparat Satpol PP Kota Bekasi untuk membongkar Pasar Pondok Gede Bekasi Kamis pagi. Meskipun dihadang, aparat berhasil memaksa sejumlah pedagang yang berjualan di depan pasar untuk mengemasi barang mereka. Sementara ratusan pedagang lainnya yang menolak pembongkaran mulai emosi dan mengusir aparat. Namun aparat justru nekat memaksa masuk dengan membawa eskavator. Bentrokan akhirnya pecah. Ratusan pedagang lalu berupaya mengusir aparat dengan melempari batu. Aparat berlarian keluar pasar menyelamatkan diri. Eskavator akhirnya ditarik keluar pasar. Bentrokan reda setelah aparat Polres Bekasi dan koordinator pedagang berhasil menenangkan massa. Kapolres Bekasi, Kombes Pol Khairil Anwar akhirnya memutuskan untuk membatalkan pembongkaran ini. Afrisoni melaporkan dari Bekasi. Operasi pasar beras murah di beberapa daerah dibanjiri warga hingga memicu sejumlah keributan. Di Nganjuk, kericuhan nyaris terjadi karena warga menolak antri untuk mendapatkan kupon beras murah. Di Pamekasan, Madura, para pedagang beras memanfaatkan jasa joki untuk membeli beras murah Bulog.
Operasi beras murah Desa Sukomoro diwarnai aksi kericuhan. Warga Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk langsung berdesak-desakan saat melihat petugas Bulog dan Disperindak membawa kupon beras murah yang akan dibagikan. Ketegangan terjadi antara warga dengan sejumlah petugas saat petugas berusaha menertibkan warga yang berdesak-desakan dan tidak bersedia mengantri. Mereka mengaku rela berdesak-desakan untuk mendapatkan beras murah karena harga beras di pasaran sudah sangat tinggi. Untuk beras kualitas paling rendah saja harganya sudah mencapai Rp5.500 hingga Rp6.000 per kilogram. Sedangkan dalam operasi beras murah ini mereka dapat membeli beras hanya dengan harga Rp3.700 per kilogram. Di Desa Parsean, Randu Putih, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur, sejumlah warga terlihat berdesak-desakan untuk mendapatkan beras murah. Warga rela mengantri dan berdesak-desakan untuk mendapatkan beras dengan harga Rp3.700 yang biasa dijual dengan harga Rp6.000. Untuk wilayah Probolinggo dalam sehari ditargetkan 60 ton hingga 85 ton beras harus terjual ke masyarakat. Di Surabaya, di Pasar Beras Bendul Merisi, pengawas Bulog mendapati kantong-kantong beras yang siap dibawa keluar Surabaya. Namun tidak ada satupun pedagang yang mengaku beras yang berjumlah sekitar 1 ton tersebut milik mereka. Minimnya pengawasan terhadap operasi pasar beras mengakibatkan beras murah dapat jatuh ke tangan para spekulan. Di Pamekasan, Madura, operasi pasar beras direcoki oleh joki yang menyamar sebagai warga untuk memborong beras atas suruhan para pedagang. Bahkan salah seorang joki terlihat 3 kali antri di belakang truk yang disewa Bulog. Para joki ini mengaku beras murah ini akan dijual kembali oleh para pedagang dengan harga Rp4.000 per kilogram. Berbeda dengan daerah lainnya yang diwarnai dengan kericuhan, operasi pasar beras di Solo terlihat sepi karena kualitasnya jelek. Warga memilih membeli beras lembaga usaha ekonomi pedesaan meski harganya sedikit lebih tinggi. Tim Liputan RCTI melaporkan. Masalah stok beras nasional menjadi fokus pembahasan rapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan 13 gubernur pagi tadi. Presiden meminta para gubernur memastikan pasokan beras lancar di semua daerah. Sementara pengadaan impor harus disesuaikan dengan jumlah stok. Hingga kini beberapa daerah telah siap panen mulai akhir Februari yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan serta Riau. Diperkirakan beras hasil panen bulan Februari dan Maret mencapai 4,3 juta ton. Dan pemirsa tak mampu membeli beras yang harganya terus melambung. Kini masyarakat miskin menantikan operasi pasar untuk mendapatkan beras dengan harga lebih murah. Namun derita seolah memang tak mau jauh dari si miskin. Untuk mendapatkan beras bantuan pun, si miskin harus bersusah payah di tengah himpitan manusia dan teriknya sinar matahari. Dompet. Duit sama dodol. Wonten nyotrone. Nggih. Ngantos niki lho, Pak. Nggih, niki tumbas niki tok. Tumbas napa? Kalau nggih tuku beras. Tuku beras tok. Niki gadane tiyang niki lho, Bang. Isine pinten dompet, Mbak? Niki lho. Niki hati-hati. Tak terkatakan sedih yang dirasakan nenek Makmah. Jerih payahnya berjualan sayur yang tadinya akan digunakan untuk membeli beras murah lenyap di tangan pencopet. Peristiwa ini terjadi ketika nenek Makmah ikut berhimpitan mengantri beras murah di sebuah pasar di Banyuwangi, Jawa Timur. Nenek Makmah tidak sendiri. Berhimpitan di tengah terik matahari demi mendapatkan beras dengan harga murah terjadi hampir di seluruh wilayah di Pulau Jawa. Belum. Kenapa Bu nggak ikut antri? Ya, soalnya sesek sih, jadinya takut jatuh gitu. Kok nggak minta bantuan suami atau anak Bu? Suami nggak ada, sedang ke sawah. Oh, sama ya. Berarti ini tetap nunggu. Sekali lagi masyarakat miskin harus sengsara. Ironisnya, sengsara mereka masih ditambah dengan adanya orang-orang yang ikut menari di atas penderitaan mereka. Ya toh, Pak. Tadi banyak yang orang luar ya, Pak? Banyak orang tadi pakai mobil itu. Satu orang ada sampai 5 karung. Kayaknya nggak ada pembatasan pembelian ya, Pak ya? Nggak ada. Susahnya menjadi orang susah. Di negeri yang terkenal dengan sebutan negeri agraris, ternyata rakyatnya harus bertaruh nyawa demi mendapatkan beras untuk mengisi perut. Hampir 9 bulan berlalu, masalah ganti rugi korban lumpur panas Lapindo Brantas belum juga selesai. Kami akan segera kembali dengan laporan selengkapnya.
Pemirsa, ratusan warga perumahan Tanggulangin Sidoarjo kembali berunjuk rasa dengan memblokir Jalan Raya Candi Sidoarjo sore ini. Pemblokiran ini dilakukan setelah pertemuan antara perwakilan warga dengan Lapindo, Bupati Sidoarjo, dan Timnas Penanggulangan Lumpur kembali gagal mencapai kesepakatan. Selain perumahan ini, 3 desa lainnya juga terancam tidak mendapat ganti rugi. Berikut laporan Iwan Manaf dan Miftahul Arifin. Terusir dari rumah dan tinggal di pusat pengungsian Pasar Baru Porong, agaknya hanya akan menjadi bagian kecil dari penderitaan warga perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera atau Perumtas Sidoarjo. Karena penderitaan dan kesulitan lebih besar saat ini sudah berada di depan mata mereka. Hal ini terjadi karena PT Lapindo Brantas hingga saat ini belum bersedia membayar ganti rugi atas tanah dan rumah warga Perumtas yang terendam lumpur panas. PT Lapindo beralasan Perumtas tidak termasuk dalam peta daerah yang terdampak langsung lumpur panas. Oleh sebab itu, PT Lapindo merasa tidak bertanggung jawab membayar ganti rugi pada warga perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera. Tinggal di pengungsian dengan fasilitas yang terbatas dan standar kesehatan yang sangat buruk adalah pilihan yang sulit. Saat ini, sekitar 2.000 kepala keluarga warga Perumtas masih bertahan di pengungsian Pasar Baru Porong. Sementara lebih dari 1.500 warga yang lain sudah mulai meninggalkan pengungsian. Beberapa warga yang bertahan karena mereka belum mendapatkan kompensasi. Ada beberapa warga yang sudah mendapat kompensasi uang kontrak dan jaminan hidup, namun mereka belum bisa pindah karena kesulitan mencari rumah kontrakan. Saat ini harga rumah kontrakan di sekitar Porong dan Sidoarjo sudah mencapai 3 juta rupiah per tahun. Sedangkan PT Lapindo hanya menyediakan uang kontrak 2,5 juta per tahun untuk setiap kepala keluarga. Sangat sulit buat mereka untuk mencari rumah kontrakan dengan harga murah. Warga Perumtas tidak sendirian. Saat ini warga di 3 desa, masing-masing Desa Gempol Sari, Kali Tengah, dan Desa Gelagah Arum juga terancam menderita seperti warga Perumtas Sidoarjo karena lumpur mulai deras mengalir dan merendam wilayah 3 desa tersebut. 3 desa ini juga tidak masuk dalam peta daerah yang terdampak langsung lumpur panas. Itu artinya warga di 3 desa tersebut harus bersiap-siap menderita seperti warga di Perumtas tidak mendapat ganti rugi atas tanah dan rumah yang sudah terendam lumpur panas. Entah berapa ribu warga lagi di Sidoarjo yang akan menderita seperti warga Perumtas tidak mendapat ganti rugi atas tanah dan rumah mereka sendiri yang saat ini sudah terendam lumpur panas. Karena saat ini lumpur panas Lapindo semakin liar, meluber kemana-mana dan tanpa penanganan sedikit pun dari Timnas maupun Lapindo selain penguatan tanggul. Relief well sudah tidak berfungsi, sedangkan spillway untuk membuang lumpur ke Kali Porong juga sudah macet. Itu artinya luapan lumpur panas Lapindo berpotensi untuk merendam lebih luas lagi wilayah di Sidoarjo. Dari Pusat Pengungsian Pasar Baru Porong, saya Iwan Manaf dan Miftahul Arifin melaporkan. Sementara itu kondisi tanggul penahan lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo saat ini dalam keadaan kritis. Karena curah hujan di daerah ini sangat tinggi, tanggul penahan lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo terancam jebol karena tidak mampu menahan luapan lumpur dan debit air hujan. Bila hujan masih mengguyur daerah Porong Sidoarjo dalam seminggu mendatang, beberapa perumahan dan kawasan pemukiman di kawasan Porong Sidoarjo terancam. Saat ini sudah 2 kecamatan dan 4 desa yang terendam lumpur di kawasan Porong Sidoarjo. Sementara itu, upaya untuk mengalirkan lumpur panas ke Kali Porong kini terhenti karena mesin penyedot lumpur rusak. Di Jakarta, upaya untuk membawa bencana lumpur Lapindo ke meja hijau hari ini gagal. Sejumlah masalah administrasi membuat sidang gugatan yang diajukan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum YLBHI ditunda. Pertanyaan ini terlontar dari Hakim Ketua Persidangan YLBHI melawan pemerintah dan Lapindo Brantas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis siang. Mufri, sang Hakim Ketua, terkejut saat mengetahui bahwa 3 dari 5 advokat YLBHI belum mengantongi izin dari PERADI atau Perhimpunan Advokat Indonesia. Akibatnya, ketiga advokat diminta Hakim Ketua meninggalkan ruang sidang. Permintaan ini sempat mendapat perlawanan. Kami mohon untuk ketegasan majelis tentang kami bertiga yang tidak diperkenankan untuk duduk dalam forum ini. Kami meminta kepada majelis untuk menunjukkan apa dasar. Saya tanya mana surat izinnya. Hemat kami bahwa di dasar persidangan hari ini adalah KUHP maupun dalam HIR.
Dan itu tidak ada ketentuan tentang kewajiban. Namun sia-sia, 3 advokat ini tetap harus meninggalkan persidangan. Tak hanya tim YLBHI, salah satu kuasa hukum yang mewakili Gubernur Jawa Timur pun harus hengkang dari persidangan karena tidak dapat menunjukkan surat kuasa. Tidak hanya masalah administrasi, majelis hakim kembali dipusingkan dengan gugatan yang belum dapat ditanggapi kuasa hukum akibat perubahan gugatan yang belum disampaikan sebelum persidangan. Alhasil, akibat berbagai masalah administratif ini, persidangan yang menyangkut kepentingan ribuan korban lumpur lapindo ini ditunda pekan depan agar kedua pihak dapat memenuhi apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Lidis Marmata, Dadanang Yugo melaporkan. Tumpukan sampah yang menggunung masih menghiasi jalan-jalan di ibu kota. Kami akan kembali dengan laporan selengkapnya sesaat lagi. Banjir mengakibatkan warga kehilangan harta benda termasuk surat-surat berharga seperti sertifikat tanah. Namun para korban banjir tak perlu khawatir. Badan Pertanahan Nasional mulai hari ini hingga 15 Mei mendatang memberikan pelayanan penggantian sertifikat bagi korban banjir yang surat sertifikatnya rusak secara gratis. Apabila pengajuan sertifikat melewati tanggal 15 Mei akan dikenakan biaya Rp25.000. Pelayanan akan diberikan di kantor pertanahan masing-masing wilayah. Adapun persyaratannya membawa sertifikat yang rusak, datang sendiri atau melalui kuasa yang sah, membawa identitas diri dan surat keterangan dari kelurahan bahwa daerahnya terkena banjir. Sedangkan untuk sertifikat yang hilang harus menambahkan persyaratan laporan kehilangan dari kepolisian telah diumumkan di media cetak biaya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997. Penggantian sertifikat rusak diberlakukan bagi korban banjir di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Riau. Pemirsa, hingga saat ini tumpukan sampah masih memadati Sungai Ciliwung, salah satunya di lokasi jembatan runtuh antara Kalibata Jakarta Selatan dan Condet Jakarta Timur. Tumpukan sampah ini dihanyutkan menuju suatu tempat baru, kemudian diambil dari sungai dengan menggunakan eskavator. Saat ini saya sedang berada tepat di atas Kali Ciliwung dan seperti yang Anda saksikan saya bisa berjalan di atas Kali Ciliwung ini karena banyaknya volume sampah yang menumpuk di lokasi ini, tepatnya di lokasi jembatan gantung yang rubuh yang menghubungkan antara Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Condet Jakarta Timur. Dan hal ini juga seperti yang dilakukan warga untuk melewati Sungai Ciliwung ini. Sementara itu di kawasan ini tidak terlihat truk-truk sampah yang membersihkan atau mengevakuasi sampah dari lokasi ini, namun terlihat sekitar 25 orang pekerja yang dipekerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Selatan untuk menghanyutkan sampah-sampah ini. Rencananya sampah-sampah ini akan dihanyutkan hingga sekitar kawasan Kalibata dan kemudian akan dibersihkan dengan menggunakan ekskavator. Hendrawan Setiawan dan Miller Abang melaporkan. Ular piton ternyata tidak hanya menjadi sahabat, namun juga sumber pendapatan warga Bengkulu ini. Laporan selengkapnya sesaat lagi. Bergelut dengan hobi yang kemudian berubah menjadi bisnis yang mendatangkan uang seperti dari dunia seni atau kreativitas adalah hal biasa. Namun bila hobi tersebut adalah menangkap dan memelihara ular piton dan kemudian menjualnya, tampaknya hal ini hanya dilakukan Indra, seorang warga Bengkulu. Uang-uang ini diberikan warga setelah melihat ular piton koleksi Indra, warga Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu. Tiap hari puluhan orang datang ke rumah Indra untuk menyaksikan ular piton raksasa hasil tangkapan Indra. Ular piton berukuran panjang 10 meter dengan berat 400 kg ini ditangkap Indra hari Rabu lalu di kawasan Desa Ujung Karang, Kecamatan Talang 4, Kabupaten Bengkulu Utara. Namun Indra tak berhenti hanya mempertontonkan ular tangkapannya kepada warga. Indra biasanya melelang ular-ular piton hasil tangkapannya. Itu rencananya ularnya mau diapakan, Pak? Itu rencananya mau dilelang. Oh, iya. Nah, berapa? Ya paling murah itu yang saya bilang tadi 5 juta paling murah itu. Kalau dapat ya syukur lebih dari itu. Namun pemelihara ular bukannya tidak keluar biaya. Indra harus mengeluarkan sedikitnya Rp100.000 setiap hari untuk membeli sedikitnya 7 ekor bebek untuk santapan sang ular piton.
Tak hanya dari sisi bisnis, bagi Indra menangkap ular piton juga membuat warga di sekitar tempat tinggalnya aman. Warga kini tak perlu lagi khawatir ternak mereka dimangsa ular piton yang diperkirakan masih banyak berkeliaran di daerah rawa-rawa di Bengkulu. Demikian Mirsan Hidayat dan Ferry Justika melaporkan dari Bengkulu. Usai sudah seputar Indonesia, saya Putra Nababan, terima kasih dan sampai jumpa.